jadi emang awal aku dikirim sinopsis dari cerita ini aku udah langsung tertarik banget ya. Karena dari judulnya aja udah menarik banget. Bad Boys versus Crazy Girls ini menceritakan tentang anak-anak di SMA dengan rebelnya mereka, dengan segala hal yang mereka lewatin dan aku senang banget bacanya karena ini seru banget dan alhamdulillah juga tadi pas nonton satu aku udah merasa senang banget dengan hasilnya, sangat berwarna. Nanti episode selanjutnya kalian bisa melihat lagi ceritanya seperti apa. Dan untuk aku dan Devano sendiri, aku senang banget pas tahu Devano lawan main aku karena seperti yang tadi aku udah bilang, aku udah pernah Devano lumayan lama, belum pernah syuting bareng dia, jadi emang awalnya tantangan karena awalnya kayak temenan kan, padahal di filmnya tadinya musuh jadinya cinta gitu. Jadi emang agak sulit tapi ya semoga kita menemukan chemistry itu. Banget hari itu pasti kita semua happy kalau syuting bareng Devano karena dia emang lucu banget. Kalau di sekolah gimana? Iya. Jadi karena kita emang homeschooling, kita jarang ketemu, paling kita ketemunya kalau lagi ujian doang. Jadi emang itu serius banget tuh. Tapi lucunya juga pertemanan aku sama Devano itu sama, jadi kita sering ketemu, hampir setiap minggu kita sering ketemu, jadi emang udah saling kenal. Jadi nggak ada kesulitan deh? Enggak sih, biasanya kan kalau baru ketemu lawan main kan ada rasa canggung ya, ada rasa kayak aduh gimana ya cara nyamperinnya. Cuman untungnya sama Devano karena udah kenal jadi dia nggak ngelewatin fase itu. Terus dengan yang cast-cast yang lain juga kamu baru udah kenal atau gimana? Ada beberapa yang aku udah pernah ketemu sebelumnya, ada beberapa ya sebenarnya lebih banyak yang aku baru ketemu. Tapi itu yang tadi aku bilang, untungnya karena umurnya nggak beda jauh, jadi emang lumayan mudah buat mendapatkan chemistry. Tapi pernah nggak di sekolah kamu dikatain jutek juga sama Devano? Yang Iya. sebenarnya? Sebenarnya mau di sekolah, mau aku lagi jalan di mall, mau aku baru ketemu orang, hampir semua orang first impression itu bilang ke aku kalau aku jutek. Tapi kan aslinya enggak ya guys, aku kayak jutek aja. Mungkin karena itu juga aku bisa mendapatkan peran ini karena muka aku karenanya jutek gitu. Berarti ada kemiripan antara yang tadi di film sama yang aslinya? Banyak miripnya sih, makanya nggak begitu sulit untuk memerankan karakter Kate. Cuman pastinya juga banyak banget yang beda ya. Kate tuh jago bela diri, sedangkan aku enggak. Kate lebih fashionable, sedangkan kalau aku ya apapun yang rasa nyaman aja gitu menurut aku. Kalau selain jutek apalagi kayak yang sama dengan peran Cat? Itu yang tadi aku bilang, kalau Kate untungnya dia suka fashion, aku juga suka fashion. Cuman bedanya Kate lebih fashionista, sedangkan aku cuma suka yang nyaman-nyaman aja. Terus kalau Kate, dia emang baik banget. Ini tuh sebenarnya orangnya baik banget walaupun dia jutek. Itu sebenarnya juga aku kadang-kadang katanya jutek, tapi aku merasa aku bisa duluan buat temenan sama orang, aku yang bisa mulai duluan. Berarti ini nggak ada pendekatan lebih dekat lagi lah ya sama berarti sama Devano itu langsung syuting aja lah ya, nggak ada kayak bonding-bondingan lagi gitu? Nah itu dia yang aku bilang, karena kita sering ketemu hampir setiap minggu, jadi kita bondingnya sekalian gitu. Jadi kalau kita ketemu teman, kita sering ngobrol buat mendapatkan chemistry kita berdua. Kedekatannya seperti apa sih? Sama Devano kedekatannya? Ya pastinya dekat tapi tetap sebatas teman ya, kita berdua sebatas teman. Malah bisa dibilang kita tuh kenapa bisa dapat musuh-musuhnya, karena kita kalau setiap hari kalau bercanda tuh kayak musuhan, karena kita kayak apaan sih lo gini, jadi emang enteng buat memerankan Kate dan dia. Tapi udah kenal dengan ibunya, dengan bapaknya? Apa? Oh enggak sih, aku belum kenal sama ibu dan bapaknya. Kalau untuk peran bela dirinya itu gimana belajarnya? Jadi buat bela dirinya sendiri aku emang lumayan kesulitan ya. Cuman untungnya aku punya kakak juga di dunia nyata yang suka boxing, dia suka boxing. Jadi dia emang dari dulu udah pernah ajak aku beberapa kali boxing. Jadi aku udah mendapatkan formnya, aku udah tahu sedikit-sedikit lah soal bela diri gitu. Jadi walaupun emang agak susah buat aku, tapi aku untungnya udah tahu basicnya. Berarti nggak ada cedera kalau waktu syuting pas Sempat adegan bela aku diri? merah-merah di sininya karena nanti kan di trailer juga ada sih yang aku tonjok-tonjok samsak. Itu sebenarnya harusnya kan pakai glove ya. Aku nggak pakai apa-apa dan aku pakai cincin. Kalau Kate kan selalu pakai cincin, jadi lumayan cedera, cuman aman sih. Adegan yang paling tersulit yang selama kamu kerjakan itu apa ya? Di Bad Boys versus Crazy. Sebenarnya buat adegan banyak yang sulit ya. Cuman mungkin yang lebih sulit buat aku adalah Pete. Bisa dilihat juga di episode 1 banyak berantem sama orang tuanya, sama keluarganya, dan itu bukan aku. Megan itu sangat dekat dengan keluarganya. Jadi untuk memerankan orang yang bisa dibilang berantem mulu sama mama papanya, yang suka yang jauh dari keluarganya itu lumayan sulit buat aku karena aku nggak kayak gitu aslinya. Oh kamu keluarga dekat? Aku deket banget aslinya, jadi untuk ngedapetin kayak gila gue harus marah-marah ke nyokap gue itu gimana caranya gitu, kayak agak sulit, cuman ya aman sih. Tapi nggak terbawa sampai ke real life nggak? Kayak Kedengeran? terbawa sampai ke real life nggak kayak adegan marah-marah sama orang tua? Nggak mungkin. Makanya aku setiap kali kelar take pasti aku ke yang jadi mama sama papaku, maaf ya gitu, enak kan. Tadi kalau ngomong-ngomong karena keluarga kamu dekat, saya cuma pengen tanya aja. Kamu kan juga punya kakak yang juga berakting juga Iya. gitu. Kamu tuh gimana sama kakak? Kamu kayak minta mentor
mentor atau misalnya advice atau gimana? Atau Mungkin kalau aku sama kakakku kita nggak pernah minta mentor atau advice ya, karena emang ada unspoken rule kalau sesama aktor atau artis itu jangan mengajarkan gitu ya. Kita lebih mungkin kalau Brian sama aku kita yang kayak kamu bagus deh di sini gini gimana caranya, aku lebih nanya gitu buat peran dia, lain kali aku akan ngambil itu buat peran aku yang selanjutnya, jadi ngambil dikit-dikit. Oke. Terus pernah nggak mereka kakak kamu mengkritik gitu? Aduh kamu tuh Ya, itu yang harusnya tidak pernah dilakukan ya, maksudnya kayak mengkritik. Namanya acting semuanya lagi mencoba ya. Pasti kita akan mencoba memberikan yang terbaik. Kalau mungkin dari mata orang kurang baik ya udah kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang gitu kan. Cuman ya kalau aku menanya baru mungkin dia akan ngasih tahu, cuma dia nggak akan pernah kritik secara langsung. oke. Sorry, balik lagi ke drama ini gitu. Kamu secara itu aku maksudnya kenapa sih kamu memutuskan untuk benar-benar selain mungkin kamu udah kenal sama yang lain gitu, apa yang akhirnya benar-benar mau ikut di drama ini? Iya itu ceritanya, menurut aku ceritanya seru banget. Sebenarnya ini sangat relatable ya, anak SMA yang bandel, yang akhirnya dimasukin ya dihukum lah istilahnya sampai akhirnya dia bisa merubah diri dia gitu kan. Cuman yang aku suka di sini proses perubahan Kate sama Liam yang dari rebel banget sampai akhirnya bisa menjadi anak yang baik itu menurut aku interesting banget ya, pastinya nggak bisa aku spoil, jadi nanti kalian nonton aja pokoknya tanggal 14 Oktober di TV. Makasih. Udah banyak ya, dan apa namanya udah banyak orang juga yang tahu kayak proses kehidupan aku, karena juga aku ada di era digital di mana orang udah tahu kehidupan aku. Jadi kayak ini kayaknya udah saatnya udah aku untuk bodo amat sama pendapat orang dan juga komentar orang-orang di luar sana. Jadi kayak jadi apa adanya. Tapi serius nggak sih pengen nikah muda mungkin atau gimana? Gak ada yang tahu Kak. Tapi ada rencana nggak sih pengen nikah muda mungkin kayak mama? Rencananya tuh belum mungkin. Cuman kalau serius ya pasti serius kalau menjalankan hubungan. Punya planning apa? Mis kalau nikah mau di usia berapa gitu atau? Rahasia. Devano, di sini kan kamu kan sebagai bad boys ya, pas masuk sekolah sendiri kalau Devano yang asli itu sebenarnya di sekolah kayak gimana sih? Ya mungkin yang agak sama Liam di Bad Boys ini, di film Bad Boys ini mungkin akunya yang petakilan, terus kenakalan remaja di mana kayak bolos sekolah atau pacaran, itu mungkin aku pernah ngalamin. Ya mungkin termasuk yang kayak gitu, musik pasti gitu. Jadi relate ya? Ya relate, cukup relate, karena saya sendiri juga kayaknya relate banget sama kehidupan anak-anak SMA yang atau mungkin asrama yang sering bolos, sering kabur manjat pagar dan lain-lain untuk cari pacarnya gitu. Jadi mungkin relatable banget. Devano, ketika LDR ada kesepakatan yang dibikin sama pacar nggak? Nggak ada. Terakhir Devano, ini kan ada beberapa artikel yang menyebut katanya pacar kamu yang sekarang mirip sama mantan kamu. Mungkin komentarnya gimana? Nggak ada komentar sih. Tapi bukan berarti nggak bisa move on gitu ya? Ya enggak lah, gila. Kalau mungkin aku termasuk orang yang cepat banget move on. Mungkin sebagian orang tuh mikirnya salah, cuman yang tadi aku bilang, aku punya perspektif yang berbeda. Aku tuh lebih mencari kebahagiaan yang baru dibandingkan aku harus kayak ibaratnya galau terus lah gitu kan. Tapi hidup harus berjalan aja, harus berjalan maju bukan berjalan sebaliknya gitu. Jadi memang itu salah satu cara aku. Tapi memang tipenya mirip-mirip kayak gitu atau gimana? Mirip ya. Banyak banget yang bilang mirip. Menurut aku sih enggak. Enggak. Tapi emang tipenya kayak gimana sih? Aku nggak boleh tipe kurang lebih. Aku bisa sama semua orang. Tapi dia background penyanyi atau apa sih Kak Devan? Indonesian Junior. Gimana awal deketnya kok bisa? Baru kenal tahun ini sih memang. Sebenarnya dulu udah kenal, cuman selewat-lewat doang. Cuman emang belakangan jadi sering cerita, sering ngobrol bareng. Jadi memang aku ngerasa punya banyak kesamaan, bintangnya sama, ulang tahunnya dekat. Jadi memang kayaknya aku memang sedang mencari orang yang fun, cheerful, bukan sekedar wise, banyak ngomongnya, tapi bisa lewat tindakan. Dan itu ada pada pacar gue sekarang, alhamdulillah. Udah? Supportnya gimana mungkin? Apa? Supportnya pacar sama keluarga? Supportnya bagus. Baik-baik aja semuanya, nggak ada masalah apa-apa. Ya. Dah. Udah ini pakai kalung gitu udah berapa lama sih pakai kayak gini? 2 tahun, setahun belakangan ini sih memang udah sering kayak mencoba untuk memberanikan diri dalam penampilan aja sih. Apa lu suka dibully nggak kalau kayak gitu? Udah biasa kayak dibully, dari kecil kayak udah dibully deh. Jadi kayak udah bodo amat sama masyarakat yang ngebully-bully. Jadi kayak udah harusnya udah ada di tahap yang kayak apa adanya aja. Kalau syuting juga pakai gitu juga? Jadi enggak, kalau syuting film pasti ada tuntutan lainnya, itu beda. Ini bisa dibilang ini nggak sih terinspirasi sama si Harry Styles yang Sebenarnya nggak terinspirasi, cuman mungkin idola pastinya. Tapi memang
aku lebih apa ya, mungkin dari tahap kehidupan aja sih yang menurut aku udah saatnya aku udah percaya diri dan bisa memberanikan diri untuk mengeksplor diri sendiri aja. Malah papa Sampai sejauh mana maksudnya untuk mencoba kayak eksperimen? Kan kalau Harry Styles itu kan emang berani banget kan gitu, sampai kayak mungkin pakai sampai baju perempuan kayak gitu. Setiap orang mungkin beda-beda kali ya. Itu mungkin kalau aku tuh memang tergantung dengan tahap masalahnya, karena memang aku selama ini selalu mendapatkan hal yang nggak baik aja dari seluruh orang, dari pendapat orang atau dari komentar orang-orang. Jadi kayak aku udah mulai kayak ngeksplor aja sejauh manapun terserah. Termasuk dengan yang warna Termasuk pink. ya, termasuk apapun warna yang aku pakai atau mungkin penampilan yang aku pakai gitu ya. Referensinya bisa tahu nggak dari aktris yang mana atau dari siapa gitu? Untuk referensi sih nggak tahu sebenarnya. Aku juga nggak matok, tapi memang aku lebih berani. Tertarik untuk main di film ini, dari drama ini. Yang pasti karena sangat relatable banget sama kehidupan anak remaja zaman sekarang atau mungkin zaman sebelum. Dan memang ini adalah apa ya, kayak salah satu series yang juga sangat mengajarkan nilai-nilai yang baik dan juga nilai negatif yang bisa diambil dari semua anak remaja, dari bolos sekolah atau mungkin kayak pacaran, dan baik buruknya waktu masa-masa sekolah ada di sini. Kamu yang relatable itu di bagian mana? Apa yang termasuk yang bolos? Apa termasuk Iya. yang Ya mungkin bolos, termasuk pacaran juga pasti, mungkin kayak mau dipindah ke asrama juga pernah, jadi memang cukup relatable sih. Oke. emang tingkah laku kamu kayak gitu juga waktu di sekolah. Kamu nggak dengan film ini? Mungkin sebagian sama, tapi nggak seluruhnya sama. Cuman memang yang lagi-lagi aku bilang ini sebenarnya relatable banget sama cerita anak-anak remaja di luar sana aja. Kalau kenal sama dia, sama Megan satu sekolah, memang homeschooling waktu itu bareng, dan kita memang jarang ngobrol sebenarnya. Baru kali ini bisa untuk saling terbuka dan saling cerita dulu SMA kayak gimana gitu. Jadi bukan alasan karena itu apa ke teman sekolah jadi mau main di sini. Oh enggak. Tapi mungkin itu salah satu aku kayak mikir ini kemudahan kayaknya untuk bisa mainin dengan baik. Oke, dengan selama main ini di episode 10 episode ini ada adegan yang tersulit nggak yang pernah kamu dikerjain? Yang pasti bagian musik sih kayaknya, karena memang kalau ngomongin musik aku penyanyi pop yang benar-benar lagunya manis aja gitu. Tapi di sini lebih ditantang untuk bisa menyanyikan suatu lagu yang rock. Jadi memang agak sulit buat aku untuk bisa adaptasi sama musiknya dan bisa suka sama musiknya. Latihannya berapa lama tuh? Cuma 3 hari workshop musiknya. Jadi memang kan singkat, series kan memang waktunya memang lumayan singkat, dan kita harus ngejar sendiri di rumah gitu. Jadi kayak memang sangat sulit sih. Oke, balik lagi tadi soal chemistry ya. Kalau kamu kan mungkin karena udah kenal dengan Megan. Bagaimana dengan pemeran-pemeran yang lain? Apakah sudah kenal juga atau bagaimana? Sebagian udah pernah kenal sih, memang nggak banyak. Gaby udah kenal, Grace udah kenal, Rama udah kenal. Jadi memang rata-rata semua satu circle aja sih. Jadi menurut aku untuk membangun chemistry di setiap proyeknya, kalau aku sendiri selagi orang-orangnya fun, happy, dan cheerful itu akan lebih mudah. Dan mereka adalah salah satu cast yang baik-baik banget. Yang bikin nyaman apa waktu syuting? Bercandanya sih kayaknya, karena memang mungkin yang tadi Megan udah bilang di preskon, kita punya bercanda yang sama, dan karena mungkin umurnya yang nggak jauh jaraknya, jadi lumayan bercandanya Jok-joknya nyambung ya. iya. Terus di luar setelah syuting masih temenan atau masih keep in touch atau Ya, gimana? jadi memang uniknya mungkin itu pertama kalinya kali ya buat aku untuk kayak bisa hang out sama teman-teman di lokasi syuting pas lagi syutingnya gitu. Jadi kayak memang kita sangat sering banget untuk hangout bareng, terutama juga aku sama Megan sama Grace gitu. Kayaknya di lokasi selalu bertiga aja gitu. Pernah bercanda nggak? Kan gue temen malu nih. Pernah nggak? Nggak pernah bercanda Oh, gitu. bercanda itu bercanda kayak Iya. gitu ya, pernah aja bercanda. Apa? Bercandanya apa? Ya kayak gitu, persis kayak gitu. Apa ngomongnya? Ya ngapain ngomong? Dirinya dong ngomongnya. Ya cantik juga gitu. Tapi bercanda doang. Oke, sekarang satu lagi terakhir. Proyek kamu setelah ini ada lagi nggak? Apa balik lagi ke drama atau ada yang lain? Mungkin untuk selanjutnya ada pastinya, tapi memang untuk kali ini lagi ada series yang berjalan juga, Antares juga lagi tayang sekarang. Terus juga ini juga akan tayang 14 Oktober, Bad Boys. Kedepannya mungkin aku bakal fokus di musik terlebih dahulu.
dengan viewers juga ya. Acara yang seru sih buat nyambut pembukaan series The Boys versus Crazy Girls ini. Ada inti khusus dari acara ini, Pak? Ya buat tergantung buat siapa ya. Pasti banyak buat penonton ya, buat mengenalin lah, kita kenalin karakternya, buat kasih kayak first taste of series gitu aja sih. Untuk kedepannya ada proyeksi season berikut atau sub series saja ini, Pak? Sebetulnya sih ya kalau kita lihat ceritanya ini sementara ini sih satu season ya, kecuali memang walaupun masih karakternya kan masih sangat terbuka buat ke mana-mana ya. Ini kan juga dari semestanya sebetulnya dari bukunya Aji yang sebetulnya masih sangat lebar di kembangin karakternya. Dia pun masih banyak sekali, masih luas sekali dunianya maksudnya dari kisah aslinya semuanya.